Selamat siang, nama saya Syafta Sari dari Sekolah Psikologi Bandung. Hari ini saya menjelaskan kepada Anda mengenai beberapa produk yang dipamerkan di acara Indonesia Digital Media Festival 2014. Pada tanggal 24 sampai 25 November 2014, acara Indonesia Digital Media Festival 2014 atau disingkat menjadi INDF diselenggarakan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Acara ini merupakan seminar dan pameran hasil karya tugas akhir mahasiswa program D3 Institut Teknologi Bandung. Ada berbagai hasil karya yang dipamerkan, dan karya-karya tersebut merupakan hasil dari proses engineering. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai 5 contoh hasil karya yang dipamerkan di INDF, yaitu Renobot, Robot Soccer, OAuth, Future Dentistry and 3D Printer, dan simulasi satelit. Renobot merupakan produk oleh-oleh berupa animasi dari Indonesia yang memanfaatkan teknologi augmented reality. Prinsip dari Renobot adalah membuat dunia virtual dunia nyata. Cara kerjanya adalah, pertama-tama, webcam menangkap gambar pada salah satu sisi kotak Renobot. Kemudian, gambar tersebut diautentifikasi oleh aplikasi Renobot untuk menjalankan animasi tertentu yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap animasi tersebut sudah dipasangkan dengan gambar tertentu agar dapat berjalan. Bila gambar yang dibaca sesuai, setelah itu, aplikasi Renobot akan menampilkan animasi di monitor di dalam area sisi kotak yang gambarnya dibaca. Produk ini sangat menarik dan unik. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi augmented reality tidak banyak. Bila terus dikembangkan, produk ini dapat mendorong perkembangan teknologi augmented reality di Indonesia. Namun sayangnya, animasi Renobot tidak bersuara. Renobot ini akan lebih menarik bila animasinya mengeluarkan suara seperti suara robot yang mengucapkan kata-kata tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah data audio pada animasi. Robot Soccer merupakan robot kecil yang dibuat untuk bermain sepak bola. Dalam satu permainan sepak bola, ada banyak robot soccer yang digunakan. Robot soccer dapat digerakkan secara manual atau dengan menggunakan AI. Bila menggunakan AI, cara kerja dari robot soccer adalah pertama-tama, kamera Kinect yang berada di atas arena pertandingan menangkap gambar lingkungan dengan menggunakan teknik image processing untuk mengarahkan gerakan robot soccer. Kemudian, data gambar tersebut dikirim ke komputer server. Dari komputer server, data dikirim ke komputer klien melalui XP. Di komputer klien, data yang dikirimkan akan digunakan sebagai sumber informasi bagi AI untuk menggerakkan robot soccer. Robot soccer dapat menjadi sumber hiburan bagi masyarakat, terutama pada saat pertandingan sepak bola robot soccer sedang berjalan. Namun, karena ukurannya yang kecil, mungkin penonton akan sulit melihat pertandingan, terutama bila penonton ramai, karena arenanya kecil. OAuth merupakan aplikasi single sign-up, sign-in, dan sign-out yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak website, sehingga memudahkan perusahaan atau pengguna tersebut untuk melakukan proses registrasi atau penggunaan akun. Dengan aplikasi OAuth, pengguna cukup melakukan registrasi satu kali di satu web tertentu untuk dapat sign-in di web lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan yang sama. Untuk protokolnya, aplikasi ini menggunakan protokol OAuth 2.0. Selain melakukan registrasi tertinggi, OAuth juga dapat menggunakan face atau finger recognizer untuk proses autentifikasinya. Bahasa program yang digunakan adalah PHP untuk websitenya dan sistem untuk face atau finger recognizer. Kelebihan dari program OAuth adalah menggunakan proses autentifikasi di beberapa situs. Namun, OAuth hanya berlaku bila situs-situs tersebut berada di bawah perusahaan yang sama. Bila berbeda perusahaan atau pengelola, maka akunnya pun akan berbeda juga. Namun, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara memperluas jaringan OAuth dan kerjasama antar perusahaan. Konsep dari teknologi ini adalah pemanfaatan printer 3 dimensi dalam bidang kedokteran gigi. Cara kerja dari teknologi ini adalah pertama-tama men-scan bentuk rahang atau gigi yang akan dibuat gigi palsunya oleh scanner 3 dimensi. Data hasil scan akan dikirim ke komputer dalam bentuk format STL. Setelah diproses oleh komputer, data akan dikirim ke printer 3 dimensi untuk dicetak. Teknologi ini akan cukup berguna di dalam dunia kedokteran gigi untuk kedepannya, yaitu memudahkan untuk membuat gigi palsu. Namun alat ini kurang praktis karena masih bergantung atau membutuhkan komputer atau laptop di luar sistem untuk menyimpan data hasil scan. Hal tersebut kurang efektif karena komputer atau laptop dia digunakan untuk teknologi ini saja. Dan bila terjadi kerusakan pada laptop atau komputer, alat ini tidak dapat berjalan. Karena itu,
Akan lebih baik bila dibuat sistem atau alat khusus yang built-in untuk menyimpan data pada alat ini, dan tidak lagi menggunakan alat eksternal seperti laptop atau komputer, sehingga penggunaan alat ini lebih efektif. Dalam simulasi satelit, teknisi akan dihadapi berbagai situasi yang biasa atau mungkin terjadi pada saat mengendalikan satelit. Tampilan simulasi satelit adalah gambar animasi 3 dimensi yang terdiri atas bumi dan satelit, serta panel-panel yang berisi data numerik seperti koordinat dan sebagainya. Animasi dalam simulasi satelit ini menggunakan prinsip frame unity, sehingga koordinat di setiap frame berbeda. Rute satelit pun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Simulasi ini dapat diatur sesuai dengan kemampuan teknisi yang akan dilatih atau untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi. Simulasi satelit ini dilengkapi dengan program untuk menghitung statistik delay, data loss, serta data yang masuk dari bumi ke satelit dalam simulasi. Simulasi satelit sangat berguna terutama untuk melatih kemampuan teknis satelit. Latihan dengan menggunakan simulasi telah menghabiskan banyak biaya dan membuat teknisi lebih siap untuk mengendalikan satelit asli dan menghadapi masalah-masalah pada mengendalikan satelit. Nah, sekian dari saya. Saya harap video dapat berguna bagi Anda. Terima kasih.